Meski sudah ada kesepakatan antara TCT dan AGM, namun supir angkutan batubara masih mengeluh. Pemkab Kota Baru segera operasikan rumah sakit baru. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin keluarkan edaran PTM 5% dan PJJ untuk semua satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan salam damai Banua. Kita berjumpa di akhir pekan ini dalam program Berita Kalimantan Selatan hari ini di hari Sabtu 5 Februari 2022. Berbagai informasi telah disiapkan tim redaksi kami untuk segera dihadirkan kepada Anda. Bersama saya Heranur Fadil juga Maudi, Maskot TV Digital Indonesia, inilah informasi selengkapnya. Kami awali dengan informasi pertama, pemirsa, adanya perjanjian dua perusahaan PT TCT dengan PT AGM ternyata tidak sesuai harapan para supir angkutan. Pasalnya sejak 2 pekan ini, para supir angkutan hanya dapat bekerja 2 hari. Adanya perjanjian penggunaan pelabuhan PT TCT dengan PT AGM untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN ternyata tidak sesuai harapan para supir angkutan. Karena sejak 2 pekan ini, para supir hanya dapat bekerja 2 hari. Sebab penyimpanan batu bara PT TCT untuk batu bara PT AGM hanya ada 82.000 ton. Dan saat ini penyimpanan batu bara di pelabuhan telah penuh. Sedangkan pihak PLN sendiri hanya menggunakan tongkang miliknya sendiri dan saat ini belum diangkut. Para pekerja angkutan tetap berharap jalan hauling KM 101 dapat segera dibuka. Para pekerja angkutan tetap berharap jalan hauling kilometer 101 dapat segera dibuka. Karena selain untuk penyediaan batubara PLN, batubaranya juga untuk diekspor, sehingga para pekerja angkutan dapat terus bekerja tanpa harus terhenti. Perwakilan angkutan batubara Mahyudin mengatakan, dengan kondisi seperti ini sulit untuk mencapai target 500.000 ton per bulan untuk memenuhi permintaan pasokan batubara dari PLN. Tentang Gunung Maratus, jadi kemarin sempat calling ya di PT AGM tujuan TCT itu tanggal 22 Januari tadi. Ternyata kami mengangkut di situ hanya dua hari 2 malam, 1 hari ya. Jadi tanggal 22, kemudian tanggal 24 itu sampai jam 6 sore tutup. Katanya slot di PT TCT itu terbatas, kemudian tongkang dari PLN belum datang, Pak. Pihak pekerja angkutan berharap kepada pemerintah agar dapat segera menangani nasib mereka karena sudah hampir 3 bulan tidak bekerja. Rumah sakit tipe B di Kabupaten Kota Baru bakal segera beroperasi. Sebagian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra akan mulai dipindahkan ke rumah sakit baru tersebut. Pemerintah Kabupaten Kota Baru berencana mengoperasikan rumah sakit tipe B yang berada di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Bupati Kota Baru Said Zafar Al-Idrus saat bersilaturahmi dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra sebelum hari jadi Kabupaten Kota Baru pada Juni mendatang. Ia mengharapkan sebagian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra sudah bisa dipindahkan ke rumah sakit baru tersebut. Tujuannya tak lain agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, mengingat rumah sakit yang ada saat ini sudah overload. Adapun pemindahan sebagian pelayanan dilakukan, mengingat pembangunan rumah sakit baru tersebut belum rampung. Dari 24 unit bangunan yang direncanakan dengan anggaran 300 miliar rupiah, yang sudah selesai baru 3 unit, yang meliputi gedung poliklinik dan administrasi, unit gawat darurat, dan ruang rawat inap VIP. Rumah sakit kita ini satu-satunya di Kabupaten Kota Baru ingin lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, tentunya adalah sisi pelayanan yang paling penting. Nah, ini yang kita diskusikan bersama tadi. Dan juga ada wacana kita ini dalam waktu dekat akan memindahkan rumah sakit ini sebagian, ya, memindahkan rumah sakit ini sebagian ya, bukan seluruhnya, ke rumah sakit kita yang ada di Stagen. Dan mudah-mudahan sebelum menjelang hari jadi Kabupaten Kota Baru, ini sudah kita sebagian sudah ada pindah di Stagen.
Saat ini Rumah Sakit Tipe B di Desa Stagen difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Namun sudah sebulan terakhir, rumah sakit ini sepi seiring melandainya kasus COVID-19 di Kota Baru. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Setelah buron selama 5 bulan, seorang pengedar sabu diringkus Polres Hulu Sungai Tengah. Selain itu, dalam 1 minggu belakangan ini, jajaran Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga meringkus 3 pengedar psikotropika jenis alprazolam. Seorang buron atau DPO berinisial RM, kasus narkotika jenis sabu, akhirnya berhasil diringkus jajaran Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah setelah 5 bulan sempat melarikan diri. Dari tangan tersangka RM, pihak kepolisian mengamankan 2 paket sabu seberat 1,21 gram. Kasatres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah AKP Lamris Manurung menerangkan tersangka RM ditangkap di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Barabai. Lamris juga menyampaikan dalam 1 minggu ini, jajaran Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga menangkap 3 pengedar psikotropika dengan barang bukti ratusan butir obat jenis alprazolam. Adapun 2 tersangka berinisial YY dan MK merupakan warga Barabai dan seorang tersangka AF merupakan warga Banjarmasin. Kita DPO-kan dan kurang lebih sampai dengan sekarang 5 bulan, kurang lebih 5 bulan berarti yang bersangkutan berhasil kita tangkap. Obat alprazolam ini dibeli oleh inisial Y dari orang Banjarmasin, inisial AF alias A. Dari kedua kasus ini, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa sepeda motor, handphone, serta sejumlah uang tunai. Lamris mengimbau kepada masyarakat agar melapor ke pihak kepolisian jika ada indikasi peredaran narkotika di wilayah hukum Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Masih informasi terkait dunia kriminal, di mana pemirsa Polsek Banjarmasin Tengah menetapkan suami siri korban pembunuhan sebagai tersangka. Penetapan tersangka Z berusia 30 tahun karena membunuh perempuan yang ditemukan tewas di eks-bioskop Cempaka, Banjarmasin. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang tak lain merupakan suami siri korban, Polsek Banjarmasin Tengah menetapkan pria Z berusia 30 tahun sebagai tersangka. Penetapan pembunuhan sebagai tersangka disampaikan langsung Kapolsek Banjarmasin Tengah Kompol Susilo saat press release kepada awak media di Mapolsek Banjarmasin Tengah. Kompol Susilo mengatakan usai kejadian, suami istri korban yang masih berada di eks-bioskop Cempaka Banjarmasin dengan keadaan mabuk dan dibawa anggota ke Mapolsek Banjarmasin Tengah untuk dijadikan saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pihaknya kini menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dari keterangan Z, motif membunuh sang istri bernama Fatmawati berusia 60 tahun dikarenakan ada ketersinggungan. Karena dalam kondisi setelah meminum minuman keras oplosan, membuat keduanya tertidur di lokasi kejadian. Namun saat terbangun terlebih dahulu, ia lalu membangunkan korban untuk kembali meminta dibelikan minuman keras oplosan. Karena sang istri masih dalam keadaan tidur pulas dan masih dalam pengaruh alkohol, disitulah terjadi peristiwa pembunuhan. Minuman tersebut masih tersisa di botol minuman merek P dan diletakkan oleh pelaku di sampingnya, kemudian pelaku dan Fatmawati alias Ipat binti Sani tidur berdampingan. Itu hari Kamis ya, hari Kamis jam 7 pagi ya, jam 7 pagi. Sekitar jam 11.00 Wita, ini 11 hari Kamis juga, pelaku terbangun dan masih dalam keadaan mabuk dan di samping korban Fatmawati alias Ipat binti Sani almarhum masih dalam keadaan tidur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan di Mapolsek Banjarmasin Tengah. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Informasi terkait meningkatnya COVID yang menyebabkan PJJ untuk dilakukan kembali akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital, di mana
di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengeluarkan edaran pemberlakuan pembatasan kegiatan belajar tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Hal ini menyusul meningkatnya kasus COVID-19 termasuk di sekolah. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Hendro pertanggal 4 Februari 2022 mengeluarkan surat edaran pemberlakuan PTM terbatas di 50% dan PJJ. Kebijakan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan yang ada di Kota Banjarmasin. Edaran ini menyusul meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Banjarmasin. Bahkan sebelumnya sejumlah sekolah seperti SMP Negeri 1 dan 6 Banjarmasin ada siswa yang dinyatakan positif COVID-19. Dalam edaran ini untuk kegiatan pembelajaran tatap muka 50%. Sekolah juga diingatkan untuk tetap memenuhi standar protokol kesehatan bagi siswa dan guru. Hal ini untuk memastikan pencegahan COVID-19. Sedang untuk pembelajaran tatap muka maksimal hanya 6 jam. Selain itu, edaran ini juga memberikan pilihan kepada orang tua untuk memilih PJJ atau PTM 50 sehingga tidak ada paksaan harus PTM. Sesaat lagi kita akan hadir dalam dialog bersama Guru Besar ULM Profesor Hamsi Mansyur terkait dengan pendidikan dan gelombang baru COVID-19. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan. Hari ini pemirsa, kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan kembali bertambah. Bahkan di sejumlah sekolah ditemukan kasus siswa positif COVID-19 dan harus dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Terbaru, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah mengeluarkan edaran untuk PTM 50% dan juga pelaksanaan PJJ pada semua satuan pendidikan di Banjarmasin. Lalu bagaimana nasib pendidikan dan apa yang harus kita waspadai di tengah lonjakan kasus COVID-19? Kita akan berbincang dengan Guru Besar FKIP ULM, Profesor Hamsi Mansyur, yang sudah hadir di Studio TVRI Kalimantan Selatan. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat? Selamat sore. Sehat, Prof ya? Sehat ya. Terima kasih hadir di TVRI Kalimantan Selatan, dan kita hari ini bicara tentang pendidikan dan juga gelombang baru COVID-19. Nah Prof, mungkin kita sedikit mengevaluasi Prof terkait dengan PTM. PTM ini adalah PTM yang sangat dirindukan sekali, bukan hanya oleh siswa tapi juga bahkan orang tua ingin sekali melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah PJJ yang cukup lama karena COVID. Nah, evaluasi dari PTM yang mungkin beberapa bulan atau minggu ini yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan seperti apa? Ya, saya dengar informasi bahwa dari PTM yang diselenggarakan beberapa minggu ini memang ada siswa yang terkapar gitu ya. Artinya pertemuan tatap muka ini sebenarnya sudah harus dilihat apakah harus diteruskan atau memang harus belajar jarak jauh. Kalau kita belajar jarak jauh atau PJJ namanya ya, itu sebenarnya kita kembali ke era yang baru setahun kan PJJ itu dilakukan, dan
apa yang diselenggarakan itu memang terdapat berbagai macam kendala. Nah, berdasarkan hasil penelitian ya yang kami lakukan ya, pertama mungkin informasi secara nasional, dampaknya itu ya hampir 1,4 miliar ya peserta didik kita ini dari 124 negara gitu yang terganggu belajarnya dari rumah karena dengan PJJ ini. Itu yang saya lihat secara nasional. Tetapi ada penelitian yang kami lakukan, berdasarkan penelitian itu problematika yang dihadapi oleh guru-guru itu adalah pertama terkait dengan akses internet yang memang merata, kurang bisa diakses secara menyeluruh gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan sarana prasarana ya. Itu termasuk tadi internet itu. Nah, yang ketiga itu terkait dengan kompetensi. Kompetensi guru itu memang harus di-upgrade gitu loh. Kalau terus saja seperti apa yang sudah ada ini ya mungkin kita akan ketinggalan. Nah, yang terakhir itu memang harus guru ini memang harus membuat dirinya menjadi orang yang kreatif gitu. Kreatif karena selama ini kan apa yang dilakukan PJJ itu kan diberi tugas lewat WA ya. Lalu dijawabnya kembali lagi kepada guru. Hanya seperti itu saja. Tetapi persoalan itu memang dihadapi oleh guru-guru kita seperti pengalaman, pengetahuan, keterampilan terkait dengan IT. Itu yang saya kira sangat kurang, apalagi sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota. Nah, bagaimana dia bisa menyesuaikan itu? Nah, karena itulah ini persoalan yang terjadi kalau PJJ dilaksanakan. Tetapi suka tidak suka karena penularannya ada siswa yang terpapar, maka PJJ inilah salah satu jalan yang harus kita tempuh. Ya, ini artinya selaras dengan edaran yang dikeluarkan oleh sebelum pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin setelah mengeluarkan edaran untuk pemberlakuan PTM 50%. Ini sudah tepat sekali begitu? Ya, iya. PTM 50% kah? Atau PTM 100% kah? Saya kira 4 permasalahan itu memang harus dicarikan solusinya. Misalnya begini, kompetensi. Kompetensi guru itu yang namanya kompetensi profesional atau pedagogik itu memang harus di-upgrade lagi gitu loh. Karena kalau tidak ya mereka sepertinya memberikan tugas selesai. Padahal dia harus kreatif, inovatif, misalnya bukan hanya tugas-tugas saja ya, tetapi bagaimana dia bisa mengembangkan lebih jauh lagi melalui berbagai macam media pembelajaran. Nah, itu yang penting juga kan. Kalau hanya cuman tugas selesai, tetapi harus dibarengi dengan media-media pembelajaran yang inovatif. Tapi pertanyaannya di mana guru katanya bisa memperoleh itu. Sementara guru ini kan buat RPP, mengajar itu aja sudah full waktunya. Kapan bisa membuat media itu? Nah, itu yang saya lihat terjadi. Kami kan punya ini sebenarnya prodi teknologi pendidikan. Prodi kami itu sebenarnya mencetak calon sarjana yang mampu mengembangkan media-media pembelajaran. Itu di kami ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang sebenarnya kalau dia menulis skripsi atau artikel arahnya ke sana Pak, pengembangan. Tetapi kalau tidak di situ, sebenarnya kita punya kalau Pusdatin itu ya di kementerian itu kan punya rumah guru. Rumah belajar itu sudah banyak menyiapkan ya, apakah nanti lewat YouTube pembelajaran yang media animasi, terus pengembangan media animasi, kemudian pengembangan media-media yang sangat sederhana pun ada di sana. Nah, itu yang mesti harus digunakan oleh guru. Kalau dia kurang mampu mengembangkan media pembelajaran itu. Kita tahu masih banyak guru yang belum mampu mengembangkan itu karena dia fokus hanya materi pembelajaran. Nah, mestinya kan tidak hanya WA ya, tidak hanya aplikasi yang ada-ada saja, tetapi bagaimana
aplikasi yang dikembangkan itu lebih luas lagi supaya menjadi lebih kreatif. Begitu. Baik. Nah, kita sepakat bahwa memang pelaksanaan PJJ yang telah dilaksanakan sekian 1 tahun yang lalu dan mungkin lebih dari itu mungkin berdampak kurang baik pada kemampuan siswa. Yeah. Dan itu tentu diukur dari apa yang telah dirasakan baik oleh orang tua ataupun bahkan guru sendiri. Karena memang tidak maksimal PJJ yang dilakukan, karena mungkin salah satu tadi kompetensi tenaga pendidik juga ini berpengaruh, termasuk juga apakah kebiasaan yang dilakukan anak yang sedikit berbeda dengan di sekolah dengan di rumah, ini juga berpengaruh, Prof. Iya. Seperti apa, Sir? Jadi saya kira kebiasaan-kebiasaan itu kan berpengaruh, tetapi kalau kompetensi tadi di-upgrade lagi, maka banyak pola, banyak cara yang bisa dikembangkan oleh guru. Selama ini kan kebiasaan anak didik seperti itu. Sementara guru juga belum banyak membuat aplikasi-aplikasi. Kalau tidak bisa membuat aplikasi, maka tadi saya katakan buka saja YouTube, buka saja rumah guru, ya, rumah belajar, ya. Atau guru-guru ini sebenarnya bisa datang ke kampus, ke prodi teknologi pendidikan untuk melihat, untuk bisa menggali mana media-media pembelajaran yang bisa digunakan. Punya mahasiswa kami itu, Pak, ya, kalau kompetensinya itu kan salah satunya adalah pengembang teknologi pembelajaran di sekolah. Jadi ketika dia membuat skripsi, maka judulnya terkait dengan pengembangan. Ada yang di tingkat TK, ada yang tingkat SD, ada yang tingkat SMP. Jadi sebenarnya kami membuka peluang, silahkan untuk datang berkonsultasi kalau dia tidak membuka rumah guru tadi. Sebenarnya itu juga punya ruang yang cukup luas. Melalui YouTube, melalui media-media animasi yang sudah dibuat oleh rumah guru, sebenarnya tinggal memanfaatkan. Jadi supaya kita ini tidak ketinggalan, ya, maka guru itu harus mengupgrade lagi. Ya. Jadi dari 4 hasil penelitian, sebutlah hasil penelitian dari ULM terkait hal ini, di mana tadi terkait dengan akses internet ini menjadi kendala, kemudian sarana prasarana, kemudian kompetensi tenaga pendidik dan juga kreativitas dari para guru itu sendiri. Tapi kan kita dihadapkan juga bagaimana para guru, sebutlah para guru senior yang memaksa diri harus beradaptasi. Nah, ini bagaimana, Prof, ini sebenarnya? Guru senior. Kalau guru-guru muda kan mungkin mereka lebih muda. Guru senior itu kadang-kadang kan dia udah keterampilannya mungkin kurang, ya, pengalamannya kurang. Saya tadi menyarankan coba manfaatkan YouTube, ya, manfaatkan rumah belajar tadi. Di sana tersedia banyak media yang bisa dikembangkan. Mau apakah dia ngajar kelas 4, 5, 6, SMP, SMA, ada semua di sana. Jadi yang senior itu sebenarnya belajarnya dengan dibantu oleh anak-anak muda gitulah untuk bisa belajar membuka. Tetapi dengan PJJ ini melalui Zoom atau apa gitu, itu sebenarnya dampaknya juga positif bagi guru. Positifnya apa? Yang tadinya nggak bisa buka Zoom, akhirnya bisa sekarang kan. Nah, yang tadinya punya banyak kenalan di daerah COVID ini, sebenarnya dia bisa memperkenalkan program-program kecil-kecilan yang dimilikinya. Atau kalau saya menyarankan di antara guru-guru itu harus punya semacam forum. Nah, forum itulah saling bertukar informasi, saling bertukar media, dikaitkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Tetapi dari persoalan yang tadi kita hadapi, yang tadi kita temukan, maka sebenarnya mengupgrade itu bukan hanya menggunakan media-media yang ada di rumah belajar, tetapi perlu juga pelatihan-pelatihan. Nah, jadi misalnya pelatihan terkait bagaimana menggunakan atau mengembangkan sebuah media pembelajaran, apakah itu mata pelajaran IPA, IPS, dan seterusnya. Itu perlu dilakukan karena hasil penelitian kami itu memang masih banyak guru yang IT-nya itu
kurang gitu. Apalagi kita ini kan masuk dalam era industri 4.0. Sebentar lagi kita masuk kepada era industri 5.0. Yang 4.0 aja masih belum selesai. Jadi memang perlu banyak berlatih terus gitu supaya kita memang apa yang diharuskan dalam industri 4.0 itu menjadi milik kita. Jadi memang latar belakang dari penelitian tersebut adalah apa yang terjadi dengan pelaksanaan PJJ selama ini, Prof, ya, hingga hasilnya tadi ada kendala-kendala tersebut. Nah, ada tidak tawaran solusi dari penelitian-penelitian tersebut ataupun rekomendasi atau saran dari penelitian tersebut? Kalau di kami ya, di Universitas Islam Muamakurat itu setelah ada penelitian itu diaktualisasikan lagi ke dalam pengabdian masyarakat. Nah, kita sudah memberikan solusi pengabdian masyarakat itu terutama tadi ya kepada guru-guru. Ada kelompok kepala sekolah di Banjarmasin Tengah, ada kelompok kepala sekolah di Banjarmasin Timur, ada kelompok kepala sekolah di Banjarmasin Utara, Selatan, dan Barat. Nah, hasil yang kita temukan tadi intinya adalah misalnya kompetensi tadi. Nah, itu kita berikan sosialisasi. Ada beberapa kali gitu kita memberikan sosialisasi terkait dengan pengembangan media-media yang lebih canggih lagi gitu. Hasil dari penelitian itu lalu kita buat sosialisasi untuk guru-guru kepala sekolah yang ada terutama di Kota Banjarmasin ya. Kita belum menyebar ke daerah-daerah lain. Ya, artinya upaya untuk dekat atau lebih memaksimalkan forum atau komunitas-komunitas guru ini penting seperti melalui K3S, kemudian MKKS, MGMP dan KKG begitu, Prof, ya. Iya. Dan ini sudah sebenarnya harus dilakukan dan dimaksimalkan. Belum maksimal ya, tapi hanya beberapa kali gitu. Sebenarnya ke depan ya, apalagi ini kembali lagi kepada PJJ ya, tentu akan kita lakukan lagi sosialisasi ini supaya mereka atau para guru itu mengupgrade lagi kompetensi yang dimilikinya. Jadi memang harus terus kita lakukan ini, Pak. Nah, itulah bentuk pengabdian masyarakat yang ada di Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kita melihat PTM yang dilakukan dan akhirnya yang tidak begitu lama. Artinya ketika awal tahun ajaran di Januari lalu dan mungkin sekitar 1 bulan lebih ini dilaksanakan dan kembali PJJ. Apakah kesannya PTM ini terlalu dipaksakan atau seperti apa, Prof, ini sebenarnya? Ya, kalau saya melihat masih mencoba nih ya. Masih mencoba-coba apakah ada hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan ternyata terjadi kan. Di mana SMP 1, 2, ya, 6 ya. Kan terjadi terpaparnya siswa. Artinya kalau ini tetap dilaksanakan, jangan-jangan nanti lebih membesar lagi gitu. Karena itu untuk sementara waktu ya memang PPM ini harus diundurkan dulu. Kita masuk kepada pembelajaran PJJ. Kalau masuk kepada pembelajaran PJJ, maka tadi yang saya katakan persoalan yang terjadi kompetensinya itu harus di-upgrade lagi. Jangan hanya sekedar diberi tugasnya diserah kembali selesai. Nah, itu ini di semua jenjang pendidikan, Prof, semua, dari ya. TK hingga SD, SMA. SMP, SMA, iya semua itu. Dan itu tadi ditemukan kendala-kendala itu juga di semua jenjang pendidikan? Itu hanya sampel di SD, tapi setelah kita telusuri ya memang banyak juga persoalan itu terjadi. Ya, karena mungkin memang tantangan di SD ini memang lebih ini ya, karena siswa juga sulit berkenalan dengan. Apalagi SD kan banyak. Di Kota Madya Banjarmasin aja jumlahnya berapa? Mungkin 300-an ada mungkin SD kan. Jadi kita ambil sampel SD itu karena memang jumlahnya banyak dan banyak juga yang ada di pinggiran-pinggiran kota. Bayangkan di pinggiran kota yang akses internetnya nggak seperti di kota, itu kan malah PJJ-nya menjadi terkendala. Saya kira akses internet ini memang menjadi masalah yang umum. Di perguruan tinggi pun juga begitu. Kota. Nah, jika tadi dilakukan, Prof, kalaupun hasil penelitian memang guru telah mengupgrade kemampuannya, kompetensinya,
kemudian mencoba kreativitas walaupun tadi dengan hanya memanfaatkan platform-platform yang diterapkan oleh kementerian. Kemudian tentu ada masalah yang lain adalah lebih banyak mungkin diinginkan itu adalah tuntasnya pembelajaran, kurikulum yang tercapai. Apakah ini sudah tepat atau bagaimana? Nah, itu kan ada yang tadi namanya mungkin belum dicanangkan kurikulum prototipe. Terus ada kurikulum darurat. Nah, itu yang sekarang tuh dipakai oleh sekolah-sekolah. Nah, yang kurikulum prototipe itu menurut informasi kan belum disahkan secara resmi. Kurikulum baru nih, Prof. Iya, kurikulum baru di era pandemi. Nah, jadi tapi tidak kita bicarakan di sini ya. Bisa boleh jadi nanti waktu ke depan lagi kita akan bicara tentang itu, dan kami pun juga akan mencoba mendiskusikannya ya di perguruan tinggi, di kuliah umum kami kita akan membuka tema ini seperti apa kurikulum prototipe itu. Itu apakah mungkin kalau tadi saya sampaikan lebih banyak bicara tentang sasaran, target kurikulum yang tercapai. Dengan kondisi saat ini tentu tidak mungkin lagi kah atau bagaimana? Atau memang harus dicapai atau prosesnya yang dirubah? Kira-kira prosesnya yang berubah. Jadi sekian capaian pembelajaran itu mungkin tidak akan semua tercapai dengan kondisi PJJ seperti sekarang ini. Jadi memang materi-materi esensial itu ya yang kurikulum darurat tadi memang sangat penting begitu, Prof. Baik, terakhir Prof, mungkin ada hal yang disampaikan terkait bagaimana upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan walaupun nanti PJJ ini dilaksanakan. Silakan, Prof. Jadi upaya yang bisa kita lakukan adalah pertama, pesan untuk para guru itu selalu berkreasi ya. Berkreasi ini macam-macam kan. Bisa membuat sendiri ya, kan inovatif. Bisa kalau tidak bisa ya itu tadi singgah di rumah guru atau datang ke Prodi Teknologi Pendidikan. Berikan persoalannya apa. Kalau terkait dengan media apa gitu. Kita semua akan siapkan itu. Yang kedua, tetap bersemangat ya, karena kalau kita tidak bersemangat ya kita akan ketinggalan terus. Era pandemi ini kan, apalagi belajar dari rumah. Kita tahu belajar dari rumah itu orang tuanya aja kadang-kadang nggak bisa ya. Akhirnya terjadi hal-hal yang sebenarnya belajar itu dengan sabar. Belajar itu penuh dengan bimbingan. Ya kalau nggak tahu gimana membimbingnya kan. Nah itu yang tadi. Saya kira itu mungkin yang perlu. Dan semuanya memang harus mendukung, orang tua juga harus memberikan dukungan begitu, Prof. Tidak hanya diserahkan kepada guru semata. Baik, Prof, pesan sekali waktu kita terbatas, kita harus segera akhiri diskusi kita. Terima kasih atas waktunya, Prof. Sehat selalu, sukses juga. Sama-sama. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikian dialog singkat saya bersama Profesor Hamsi Mansur, Guru Besar Universitas Lampung Mangkurat terkait dengan pendidikan dan gelombang baru COVID-19. Tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kembali lagi bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa. Bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya, saat ini sudah bisa menikmati aneka kuliner jenis kue zaman dulu yang rasanya tidak kalah dengan kue zaman sekarang. Bahkan lebih menariknya lagi, aneka kue zaman dulu ini bisa dinikmati di satu tempat bergaya modern ala kafe. Adalah sebuah kreasi UMKM untuk tetap bisa bangkit meski masih pandemi. Dikolaborasikan dengan warung modern ala kafe,
yang dinamakan Warung Banua, bahkan letaknya juga cukup strategis di Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya atau sekitar ikon Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Bundaran Ketupat Hamalau. Bisa dinikmati beraneka ragam kue zaman dulu yang saat ini sudah jarang dijual di warung-warung maupun pasar. Bahkan banyak generasi saat ini yang tidak mengenalnya. Oleh karena itulah pengelola warung yang juga merupakan pelaku UKM di Hulu Sungai Selatan berinisiatif membuka usaha ini, di mana untuk kue-kue yang dijual merupakan kontribusi dari para pembuat kue yang menaruh kuenya untuk dijualkan kembali. Dengan demikian, warung ini juga menjadi cara menghimpun UMKM lain untuk menjual dagangan mereka. Adanya warung yang letaknya juga berseberangan dengan pembangunan Masjid Islamic Center Hulu Sungai Selatan, pengelola berharap inisiatif ini bisa menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, khususnya para pembuat kue, serta merupakan upaya untuk mengenalkan kembali kepada masyarakat, khususnya generasi sekarang, tentang kearifan lokal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini berkonsep kepada warung modern, jadi agak semi kafe, tapi kita mengangkat kearifan lokal, mengangkat kue-kue warisan-warisan orang-orang dulu. Jadi kita coba angkat kembali, dan kita juga membuka relasi kepada lanjut dari ibu rumah tangga yang bisa mengolah wadai untuk jadi rekanan untuk kita jualkan, kita bikinkan konsepnya, kita gerakan di media sosial agar mengangkat kultur budaya, ekonomi di Sungai Selatan. Yang pertama dulu untuk agar anak-anak muda sekarang mengenal betapa berbagai macam kuliner dari warisan-warisan itu kita, dan kita angkat kembali, dan semoga ini harapannya dapat membangkitkan perekonomian ibu rumah tangga, juga dapat mendapatkan pundi-pundi penghasilan selain usaha yang lain. Salah seorang pengunjung sana mengaku senang dengan adanya warung kue ini. Selain mengingatkan akan kue jadul, juga untuk mendukung bangkitnya sektor UMKM. Tanggapan ulun alhamdulillah sangat baik, segan akan ketawanan yang anak wadai bisa biasanya mencari di warung-warung biasa itu rumah ada, cuma jarang juga ada wadai-wadai yang lainnya. Ini kan terlengkap 41 macam wadainya. Mudahan makin lestari lagi, wadai-wadai lagi bahari, jadi makin dikenal sama kakak-kakak. Wah ini kan kekanakan plastik, tapi tahu lagi wadai lawan di Banua. Warung yang dibuka sejak pukul 14 hingga pukul 22 ini, saat hari pertama buka sudah terlihat antusias masyarakat yang datang untuk membeli. Melihat hal ini, dari pengelola nantinya juga berinisiatif untuk menjual jenis makanan lain selain kue yang dibuat oleh para pelaku UKM. Karena hal ini merupakan upaya untuk membantu pelaku UKM agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan akibat dampak pandemi. Pemirsa, berlokasi di Kecamatan Binuang, wisata Ria Mahoni kini mulai banyak didatangi masyarakat. Wisata Ria Mahoni sendiri menawarkan dua wisata, yakni wisata alam dan buatan. Berjarak kurang lebih 3 km dari Kecamatan Binuang, para pengunjung wisata Ria Mahoni disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Karena di Ria Mahoni menawarkan dua wisata yang dapat dipilih masyarakat, yakni wisata alam air terjun, wisata buatan kolam renang, dan pegunungan buatan. Untuk wisata alam sendiri, pengunjung tidak dikenakan biaya. Sedangkan wisata buatan pengunjung dikenakan tarif masuk Rp10.000 per orang. Pengelola Ria Mahoni Ari mengatakan Ria Mahoni menawarkan dua wisata kepada para pengunjung yang alami seperti air terjun dan buatan, yakni pegunungan dan kolam pemandian. Ini dulunya tempat yang berpotensi untuk dikelola menjadi wisata. Jadi dimanfaatkan oleh yang pemilik sini, pengusaha juga orangnya, dikelola supaya di Binuang ini ada tempat wisatanya gitu. Sudah berapa lama ini? Kira-kira sudah hampir setahun. Masyarakat yang ingin berwisata dapat langsung mendatangi Ria Mahoni. Selain wisata alam dan buatan, Ria Mahoni dengan memiliki fasilitas rumah makan dengan gazebo di tengah-tengah hutan pohon mahoni. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu TVRI, Kalimantan Selatan.
Pemirsa, sejumlah fasilitas objek wisata di Siring Menara Pandang Banjarmasin mengalami kerusakan. Kerusakan jalan seperti banyak keramik yang pecah cukup membahayakan para pengunjung sehingga dilakukan perbaikan. Kondisi objek wisata di Siring Menara Pandang Jalan Kapten Pierre Tendean Banjarmasin yang mengalami rusak menjadi perhatian semua pihak, termasuk jajaran Polresta Banjarmasin. Kedatangan aparat kepolisian melaksanakan bakti sosial bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Banjarmasin. Kegiatan bakti sosial ini melakukan perbaikan kecil di kawasan Siring Menara Pandang karena ada kerusakan jalan seperti banyak keramik yang pecah. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo Marto Sumito mengatakan pihaknya melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk memperbaiki beberapa kerusakan kecil yang ada di Siring Menara Pandang. Kerusakan kecil seperti banyak keramik yang pecah maupun berlubang dilakukan perbaikan agar masyarakat yang datang ke tempat ini tidak terganggu. Kerusakan kecil yang ada di objek wisata ini bisa membahayakan para pengunjung yang sedang bersantai maupun berolahraga. Pagi ini kami melakukan kegiatan kerja bakti ataupun bakti sosial ya, dengan bekerja bakti bersama ya Pol PP di Sub kita kota untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil di Siring ya. Karena kita lihat ini Siring ini banyak yang copot, ininya keramiknya, ada yang bolong. Ini sangat membahayakan orang. Kalau kami lihat ini sangat membahayakan peserta yang berjalan kaki menikmati udara di Siring ini. Kombes Pol Sabana Atmojo Marto Sumito juga mengimbau kepada masyarakat dapat menggunakan fasilitas-fasilitas kota dengan baik dan dijaga sehingga tidak merusak fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah. Informasi terkait kunjungan kerja Komisi 2 ke kawasan industri akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dalam rangka monitoring dan sinkronisasi terkait program perindustrian yang ada di Kalimantan Selatan. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo. Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo, menyebutkan selain untuk memonitoring, pihaknya juga ingin menggali masukan-masukan mengenai pengelolaan kawasan industri. Dengan melakukan kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk melihat secara langsung progres dan ingin mendapatkan masukan terutama mengenai program strategis nasional kawasan industri Jorong. Anggota fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan harapannya agar pengerjaan proyek kawasan industri Jorong dapat segera rampung sehingga diharapkan berpengaruh kepada percepatan roda perekonomian khususnya Tanah Laut. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Mas Turi, sambut baik kunjungan dari Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan tersebut. Menurutnya hal ini adalah wujud dukungan dan perhatian kepada pihaknya. Mengenai proyek kawasan industri Jorong, sampai saat ini pembangunan masih berproses. Kendati sempat dalam fase stagnasi sehubungan dengan adanya pergantian pengelola, menurutnya saat ini sudah dalam proses seleksi dan pemenuhan persyaratan, hingga kemudian pembangunan akan kembali dilanjutkan. Melaksanakan diseminasi informasi nasional dan daerah dalam rangka penyebarluasan informasi publik khususnya terkait kegiatan kedewanan, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bertandang ke PT Antara Digital Media melihat secara teknis pengelolaan dan penyebarluasan informasi di era digital.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haja Mariana selaku pimpinan rombongan mengatakan kunjungannya ke Antara Digital Media guna melihat langsung bagaimana pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui media digital. Satu hal yang menarik perhatian adalah adanya TV Robot, yaitu salah satu media penyebarluasan informasi Antara yang ditempatkan di beberapa titik di berbagai daerah di Indonesia. Mariana mengharapkan media TV Robot ini nantinya juga dapat diimplementasikan di Kalimantan Selatan, terutama untuk media publikasi, terlebih khusus untuk mempublikasikan kegiatan dan kinerja DPRD. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 Hajar Rahmah Nurlias mengungkapkan keinginannya untuk memperdalam pengetahuan terkait jurnalistik yang menjadi dasar pemberitaan Antara, dengan terbangunnya kerjasama antara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak Antara, baik dalam pengelolaan pemberitaan maupun teknik dalam penyebarluasan informasi kedewanan lainnya. Sementara Darmadi selaku Managing Director PT Antara Digital Media menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Antara Digital Media tentang media layanan informasi publik dalam hal penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin bersama komunitas Green and Clean GNC Kota Banjarbaru dan masyarakat menggelar giat penanaman pohon dan aksi bersih-bersih lingkungan di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru. Kegiatan gotong royong yang turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Banjarbaru ini dalam upaya mewujudkan Kota Banjarbaru yang bersih dan hijau. Upaya menciptakan lingkungan yang bersih, bebas dari sampah dan tertata hijau di wilayah Kota Banjarbaru terus digalakan komunitas Green and Clean. GNC Kota Banjarbaru bersama Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin memimpin giat bersih-bersih lingkungan dan penanaman penghijauan di area halaman kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru. Menurut Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin, giat gotong royong membersihkan lingkungan disertai penghijauan yang diprakarsai sejumlah komunitas masyarakat merupakan langkah yang positif untuk memelihara dan merawat lingkungan agar tetap bersih dan indah. Ya, alhamdulillah ini setiap 2 minggu kita laksanakan, mudah-mudahan ini bisa ke depannya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita bersama. Harapan kita lingkungan bersih, lingkungan sehat, dan lingkungan bisa tertata rapi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, mengapresiasi giat bersih-bersih yang digalakan komunitas Green and Clean GNC Kota Banjarbaru dalam turut serta membantu program pemerintah merawat lingkungan dengan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat. Ini dengan modernisasi ini semakin tergerus. Nah, oleh karena itu memang pemerintah kota dan kemudian jajaran DPRD memang harus memupuk jiwa untuk gotong royong ini terus-menerus. Kalau tidak, maka ini akan semakin menipis dan itu bisa dilakukan dengan memberikan contoh, memberikan tauladan dan kemudian secara konkret mengimplementasikan dalam program-program pemerintah kota. Ini kan dilaksanakan di seluruh kelurahan. Giat aksi bersih-bersih yang digalakan komunitas Green and Clean Kota Banjarbaru bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru merupakan program berkelanjutan setiap 2 minggu sekali dengan lokasi sasaran kegiatan secara bergiliran di 20 kelurahan yang ada dengan tujuan mewujudkan Kota Banjarbaru yang bersih dan hijau. Dari Kota Banjarbaru, Nurdin Yusuf, TVRI Kalimantan Selatan mewartakan. Diperingatinya Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari, hal ini mempunyai tujuan utama ialah untuk meningkatkan kesadaran manusia terhadap penyakit kanker. Seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peringatan Hari Kanker Sedunia ini diisi dengan senam bersama dan penyerahan bingkisan bagi para penderita kanker. Peringatan Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day dengan tema Close the Care Gap yang dilaksanakan di halaman RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan ini adalah salah satu peran dalam mendorong segala upaya promotif, pencegahan, deteksi dini, serta pengobatan dan rehabilitatif. Di mana pada kegiatan yang sebelumnya diisi dengan senam bersama ini, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad menyampaikan bahwa peringatan Hari Kanker Sedunia ini dapat menjadi upaya untuk mempromosikan riset kanker, pencegahan kanker, peningkatan pelayanan kepada pasien kanker, kesadaran kanker, serta untuk mendorong semua pihak untuk bersama-sama melawan kanker yang telah banyak menimbulkan korban jiwa. Juga dengan kegiatan ini, Wakil Bupati berpesan kepada masyarakat agar jangan ragu untuk berobat jika ada mengalami gejala kanker.
karena kanker dapat disembuhkan asal tidak terlambat dan tepat dalam penanganannya. Sementara itu, salah satu penderita kanker yang dihadirkan pada kegiatan ini juga berpesan kepada penderita kanker lainnya agar jangan mengeluh dengan yang dialami, karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Hari ini kita menghadirkan para survivor kita yang dalam testimoni tadi ternyata apa yang mereka sampaikan itu menyentuh perasaan kita untuk terlibat lebih banyak, memperhatikan lebih banyak, dan membersamai mereka lebih banyak lagi. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk dari spesialis kita yang luar biasa, Pak Dokter kita ini, kami menyaksikan mereka itu lebih bersemangat lagi untuk menatap masa depan dengan dorongan, karena kata beliau yang terpenting itu membangkitkan psikologisnya dulu, dan itu kami lihat hari ini berhasil sudah. Tetap semangat, harus positive thinking terus, happy, jangan divonis kanker ini bahwa hidup udah berhenti, udah hancur segala-galanya, bukan itu. Yang penting kita semangat, iya itu, dan kita tetap harus bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa motivasi untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin mereka takut mendengar kata kanker aja udah kayak horor gitu ya. Jadi jangan takut kalau misalnya ada benjolan di tubuhnya atau apa, jangan disimpan, jangan dirahasiakan. Kegiatan yang juga dirangkai dengan penyerahan bingkisan kepada perwakilan survivor kanker serta pelepasan balon dan 2 ekor burung kali ini, Wakil Bupati juga berharap kepada Yayasan Kanker Indonesia Cabang Hulu Sungai Selatan agar dapat memberikan sosialisasi dan workshop untuk lebih menunjang dan mewujudkan visi misi organisasi. Dari Hulu Sungai Selatan, Iwan Sanusi, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kolonel Infantri Rudi Purwito resmi menjabat Komandan Korem 101 Antasari menggantikan Brigjen TNI Firmansyah yang menempati jabatan baru sebagai Irdam 3 Siliwangi. Upacara serah terima jabatan telah digelar di Aula Makodam 6 Mula Warman di Balikpapan. Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Teguh Pujo Rumekso memimpin Sertijab dan Tradisi Korps Pelepasan serta penerimaan pejabat Kodam 6 Mula Warman. Upacara Sertijab yang telah digelar di Aula Makodam 6 Mula Warman di Balikpapan, Kolonel Infantri Rudi Purwito resmi menjabat Komandan Korem atau Danrem 101 Antasari, menggantikan Brigadir Jenderal TNI Firmansyah yang menempati jabatan baru sebagai Irdam 3 Siliwangi. Pejabat lama Danrem 101 Antasari, Brigadir Jenderal TNI Firmansyah mengatakan dirinya menjabat sebagai Danrem 101 Antasari selama 21 bulan lebih. Memiliki banyak pengalaman berharga. Jabatan Danrem 101 Antasari sudah diserah terimakan kepada Kolonel Infantri Rudi Purwito. Ia berharap kerjasama yang telah dibangun selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi. Setelah ini tongkat kepemimpinan Korem akan dipimpin oleh pejabat baru yaitu Kolonel Infantri Rudi Purwito, dan saya sangat berharap bahwa apa yang telah kita laksanakan selama ini kerjasama dengan seluruh pihak baik itu insan pers maupun komponen bangsa lainnya dapat tetap dilanjutkan dan ditingkatkan sehingga kita tetap dapat menjalankan tugas dengan baik dan tentunya akan kembali kepada masyarakat. Situasi kondusif tersebut dapat kita jadikan modal untuk membangun. Ya. Tentunya saya datang ke membawa misi untuk menyelesaikan tugas pokok Korem. Tugas utama Korem itu melaksanakan pembinaan teritorial. Apa itu pembinaan teritorial? Itu mengolah potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah dalam rangka untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta membantu memajukan provinsi, khususnya Kalimantan Selatan. Diharapkan ke depan, Korem ini mempunyai peran yang lebih dalam bekerja sama dengan pemerintah provinsi beserta jajarannya. Sementara setelah berakhirnya masa jabatan Danrem 101 Antasari, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar acara pisah sambut Komandan Korem 101 Antasari dari Brigjen TNI Firmansyah kepada Kolonel Infantri Rudi Purwito. Kegiatan pisah sambut yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin diakhiri dengan ramah tamah juga penyerahan cindera mata dan kenang-kenangan dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur. Dalam rangka membentuk soliditas dan keakraban sesama prajurit TNI Angkatan Darat,
jajaran Komando Distrik Militer Kodim 1022 Tanah Bumbu menggelar turnamen futsal antar Koramil plus tuan rumah Makodim. Dalam kejuaraan ini, tuan rumah berhasil juara setelah mengandaskan tim unit Intel dengan skor akhir 5-3. Turnamen Piala Komandan Kodim 1022 Tanah Bumbu, Letkol Korps Penerbang Rahmat Trianto digelar di lapangan futsal Satria Makodim di kawasan Kodeko, Kecamatan Sipang 4. Sebanyak 10 tim dari Koramil 01 hingga Koramil 08 ditambah tuan rumah Makodim dan unit Intel. Babak penyisian berlangsung sejak sepekan lalu, kemudian laga final dan perebutan juara 3 hingga 4 dilaksanakan Sabtu siang. Dalam perebutan juara 3, tim Koramil 01 Simpang 4 berhasil mengalahkan Koramil 041. Sementara di laga final yang berlangsung ketat dan menarik, kedua tim tuan rumah Makodim dan unit Intel menampilkan kualitas permainan yang sama bagus. Jual beli serangan kedua tim tangguh mampu memberikan tontonan menarik bagi penonton. Tak terkecuali Dandim Letkol Korps Penerbang Rahmat Trianto didampingi Ketua Persib KCK Cabang Tanah Bumbu Dian Rahmat Trianto. Setelah melewati 2 babak menegangkan, tim Makodim akhirnya berhasil mengandaskan mimpi unit Intel untuk meraih juara. Makodim menyudahi pertandingan dengan skor ketat 5-3. Kapten tim Makodim Serka Darmawan mengaku lawan mereka di final sangat kuat. Namun berkat permainan apik timnya yang sudah mempersiapkan diri sejak 1 bulan lalu mampu mengalahkannya. Pihaknya menargetkan ke depan bisa mewakili Kodim dalam event di luar. Persiapan kami hampir 1 bulan karena tiap hari kami diberikan waktu untuk olahraga, untuk berlatih dan akhirnya juara. Nah, dari semua tim yang paling berat nih, yang paling berat adalah unit Intel, di mana unit Intel juga masih dalam lingkup satu Kodim dengan kami. Mereka juga tahu dengan permainan kami. Mereka juga mempunyai pemain-pemain muda yang mempunyai fisik yang kuat dan prima. Sementara Dandim 1022 Tanah Bumbu Letkol Korps Penerbang Rahmat Trianto, selain untuk menjalin keakraban antar prajurit dan membangun soliditas di jajaran Kodim serta seluruh Koramil, turnamen ini guna mempersiapkan diri mengikuti kejuaraan Bupati Cup yang segera akan digelar. Targetnya, tim Kodim meraih juara. Kita lihat dari permainan-permainan mereka, kami akan membentuk tim tentunya karena akan ada pertandingan-pertandingan setiap ulang tahun baik itu tingkat Korem, tingkat Kodam maupun. Dalam turnamen ini Dandim 1022 menyiapkan hadiah berupa uang pembinaan kepada juara 1 sebesar 10 juta rupiah, juara 2 sebanyak 7 juta rupiah, juara 3 uang tunai 5 juta rupiah, dan juara 4 2 juta rupiah. Sementara top skor juga diberikan hadiah berupa dana pembinaan agar terus tetap bisa mengasah skill permainan. Dari Tanah Bumbu, Hakim, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, demikian jumpa kita di Kalimantan Selatan hari ini, dan secara bertahap TVRI akan melakukan analog switch off. Untuk tetap dapat menonton TVRI, beralihlah ke TV digital. Apabila masih menggunakan TV lama, tetap bisa menonton dengan dilengkapi set-top box. Kami ingatkan pula untuk terus patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Mari kita dukung program vaksinasi nasional. Jika Anda sudah divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian Kalimantan Selatan hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Hernur Fahadin juga Maudi, maskot TV Digital Indonesia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam damai Banua.